ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dulurku di mana berada di suasana hari ini, tentunya di tepatnya Rabu 24 Juli 2024. Sendang rasonyo balen lagi kulo cek gaya. Kita bertemu dalam obrolan Sriwijaya siang dalam studio. Dan topik yang kita bahas sudah cek gaya informasikan tadi mengenai mutu pendidikan yang baik menjadikan anak Indonesia berkualitas. Nah, tadi juga cek gaya sudah nyampe ke kira-kira siapa nih narasumber yang hadir. Tamu kita yang hadir yang luar biasa. Di sini tamu-tamu kita yang hadir ini adalah wong-wong yang luar biasa ya. Ini adalah dari Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Selatan. Pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya. Siapunian gerangan dari Ombudsman, perwakilan dari Ombudsman Sumatera Selatan. Ini adalah Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Selatan, Bapak M. Adrian Agustiansah SH M Hum. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Adrian. Iya, sehat Pak Adrian nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kopnya boleh dipakai Pak Adrian? Iya, mangka kedengarannya agak cak mana ya kan ya, mangka kita kedengaran gala ya. Oke, Pak Adrian sehat. Nah, kemudian dulur narasumber kita yang kedua, cantik ini Ayunda kami lah lama cek gaya dak ketemu. Alhamdulillah yuk bisa ketemu lagi saat ini. Ini adalah Ibu Dr. Anda Agustina Jayanti MM. Beliau adalah praktisi pendidikan. Assalamualaikum Ayu Tina. Yuk Tina, cak mana sehat yuk? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Lamunan yuk tak ketemu ya? Lama ketemu, ini baru ketemu lagi, alhamdulillah. Tapi dalam momen yang lain ya ini. Momen yang lain, berbeda yuk Berbeda, iya. baik. Oke, baik. Dulurku di mana berada dan juga yang pasti Pak Adrian dan Yuk Tina. Di kesempatan hari ini kita bertemu dalam obrolan Sriwijaya siang membahas tentang mutu pendidikan yang baik menjadikan anak Indonesia berkualitas. Nah, mungkin ke Pak Adrian Agustiansah dulu sebelumnya. Mungkin ini menjadi sebuah pertanyaan untuk kita galo-galo. Ini terkait dengan tema nih. Temanya adalah mutu pendidikan yang baik menjadikan anak Indonesia berkualitas. Kenapa mutu pendidikan yang menjadi acuan sehingga menjadikan anak Indonesia itu berkualitas? Ya, mungkin sebelum masuk ke mutu pendidikan, ya. Kita harus berbicara dulu tentang proses penyaringan peserta didiknya Oke, dulu. Penyaringan peserta didiknya Ya. terlebih dahulu. Ini seperti apa proses penyaringan peserta didiknya dulu, Ya, Pak Adrian? makanya memang ini jadi concern kami dalam 1-2 bulan terakhir Ya. terkait proses penyaringan peserta didik itu sendiri. Penyaringan proses Karena peserta bagi didik. kami itu penting, bagaimana kita menghasilkan mutu pendidikan yang bagus, Iya. menghasilkan siswa-siswa yang nanti bisa berintegritas misalnya. Kalau nanti dari proses awal penyaringan pun ternyata sudah dilalui dengan hal-hal yang tidak patut seperti itu. Apakah ini di lapangan didapati ketidakpatuhan tersebut dalam penyaringan tersebut, Pak Adrian? Ya, makanya kalau kita berbicara temuan ombudsman terakhir, ya kalau yang kami masuk kemarin itu kebetulan di jalur prestasi kita menemukan hampir 911 anak-anak yang semestinya mereka itu tidak lulus. Semestinya tidak lulus? Tidak lulus, tetapi ternyata pada waktu pengumuman kemarin diluluskan. Diluluskan. Itu. Itu penyebabnya kenapa nih Pak Adrian? Ya kalau kami boleh bilang kan proses untuk jalur prestasi itu kan mereka harus merankingkan dulu tuh jalur nilai prestasi yang diperoleh oleh siswa, baik mulai dari prestasi akademik, prestasi non akademik, termasuk juga di sana ada yang tahfiz Quran. Dalam juknisnya sendiri sudah dibuat bahwa yang dinyatakan lulus itu adalah penjumlahan dari ketiga hal itu dengan skor yang tertinggi. Temuan kami di lapangan dan hasil pemeriksaan kami di 22 sekolah negeri SMAN di Palembang. Ternyata data yang sudah mereka buat itu pada waktu pengumuman tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi makanya kita dapetin data misalnya saya ambil contoh satu sekolah yang lulus jalur prestasi nih misalnya, yang jalur prestasi 75 orang. Ya. Nah,
ternyata di data yang kami lakukan cross check, yang masuk memang betul-betul masuk sesuai nomor urut yang sudah dibuat, itu lebih kurang hanya 45 orang. Lebih kurang 45 orang. 130-nya itu anak-anak yang peringkatnya jauh di bawah sana. Jadi sebenarnya anak-anak itu ya mestinya tidak masuk. Oke. Mungkin bisa lebih dekat lagi Pak Adrian karena suaranya biar lebih jelas gitu ya. Oh, jadi artinya ada yang sebagian tidak masuk, hanya 45. Hanya 45 yang masuk. Yang 130-nya semestinya tidak masuk. Dan memang angka itu akhirnya memang bervariasi. Semakin dalam tanda kutip favorit sebuah sekolah, ya angkanya yang titipan itu semakin tinggi. Yang angka titipan. Oke. Baik, kita ke Yutina. Ya, Bu Tina. Kalau kita ngomongin masalah tentunya mutu pendidikan yang baik menjadikan anak Indonesia berkualitas sebagai praktisi pendidikan. Ini Yutina Dewe kira-kira. Kita pakai bahasa Indonesia campur bahasa Palembang boleh. Nah, kita kepengen tahu Yutina sebagai praktisi dari pendidikan sendiri. Berdasarkan mungkin pandangan dari Yutina sendiri, yaitu kan Bu Tina sendiri terhadap mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Tadi terkait dengan penyaringan, dari seleksi penyaringan pun sudah terdapat something nih begitu. Nah, ini bagaimana? Itu mungkin bisa dibenarkan, tetapi juga dalam proses penerimaan siswa itu sekarang kan sudah tidak ada tes. Tidak ada tes. Jadi ada 4 jalur. Yang pertama namanya yang yang termasuk bantuan dari pemerintah. Kemudian yang zonasi. Kemudian ada prestasi dan perpindahan orang tua. Nah, sekarang memang betul sih kalau memang dari prestasi ya, tetapi juga yang mempengaruhi kualitas pendidikan dari suatu lembaga sekolah adalah zonasi. Zonasi itu mau tidak mau, yang rumahnya dekat di sekitar sekolah itu harus kita terima. Ya. Jadi yang prestasi itu sebetulnya persentasenya hanya kecil. Jadi artinya yang banyak itu kadang-kadang dari zonasi. Zonasi ini kan kita tidak melihat kemampuan dari si anak. Mau tidak mau kita harus menerima. Dan ini juga menjadi PR bagi lembaga sekolah. Bagaimana membina anak itu untuk menjadi pintar. Sementara kemampuan anak itu berbagai macam. Karena kemampuan anak itu juga ada bawaan sejak lahir ya. Ada yang dia dilengkapi dengan sekolah. Jadi, nah ini menjadi PR bagi para pendidik ya. Nah, itu. Karena ini juga kami menerima keluhan-keluhan dari sekolah. Sebagus apapun metode yang dilakukan, tetapi juga kita harus melihat bahwa belajar di sekolah itu sifatnya klasikal kelas ya. Kemampuan anak yang bagaimana disatukan dengan anak yang pintar misalnya. Nah, ini. Jadi bagaimana seni mengajar bagi guru-guru menghadapi anak-anak yang seperti ini. Itu misalnya contoh dari salah satu sekolah unggulan sekarang. Seperti misalnya SMA Negeri 17, SMA Sumsel. Nah, itu kan kita kenal awalnya mempunyai predikat yang berbeda dengan sekolah yang lain. Itu kan mungkin dari penerimaannya juga terlalu ketat. Tapi sekarang semua sama. Seluruh SMA sama. Jadi artinya di sini ada plus dan minusnya ya? Iya, ada plus dan minusnya. Sekarang tinggal bagaimana lembaga sekolah itu mendidik peserta didik menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang berkualitas dengan berbagai kendala yang harus dihadapi. Oke, saya tertarik untuk bertanya lagi dengan Pak Adrian. Tadi dijelaskan oleh Yutina tadi, gitu kan, mengenai seleksi untuk masuk begitu ya. Ini menjadi PR bersama begitu katanya bahwa zonasi yang banyak mau tidak mau nih harus diterima karena mungkin daerahnya, rumahnya dengan sekolah tuh dekat kan, karena sesuai dengan aturan yang berlaku seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin masalah pendidikan, kita bandingkan dulu dengan sekarang. Kalau dulu kan ketika penerimaan siswa itu ingat di zamannya kita dulu kan pakai NEM gitu ya. Nah, jadi penyeleksiannya lewat NEM. Jadi sehingga siapapun yang NEM-nya ketika masuk ke sekolah negeri begitu, dia tidak masuk dalam kategori tersebut, dia tidak bisa masuk ke sekolah tersebut. Nah, ini kalau dalam pandangan Pak Adrian sendiri, ini kira-kira kalau kita kaitkan dengan mutu pendidikan dulu dengan sekarang gitu, terkhusus untuk penyaringan daripada siswa-siswa ini bagaimana? Iya,
Kalau kita ingat, keluarnya NEM itu kan bisa kita lakukan seleksi seperti zaman dulu, karena memang untuk mendapatkan NEM itu kan ada yang namanya Eptanas, iya. Evaluasi belajar akhir nasional ya. Ya. Dan itu seluruh sekolah mengikuti sama, soalnya sama, seperti itu, standarnya sama. Nah, tetapi ini kan sudah beberapa tahun terakhir udah nggak dipakai lagi Eptanas ini. Jadi memang masing-masing sekolah punya standar sendiri. Sehingga kalau kita mau merujuk yang seperti zaman dahulu lagi ya sudah tidak bisa. Tidak bisa. Yang kedua, ini kan terkait masalah kebutuhan pendidikan zaman sekarang. Kalau zaman dahulu mungkin sistem yang dibuat mungkin tepat untuk pada saat itu. Tetapi pada saat sekarang orang berpikir bahwa seharusnya sekolah itu mulai melakukan pemerataan pendidikan. Zonasi ini kan misalnya kalau kita lihat, kalau saya tidak salah itu mulai tahun 2019, 2018, 2017 pertama kali dimulainya zonasi itu. Bahkan di 2018 itu awal-awalnya itu 90%. Zonasi itu. Jadi kebanyakan zonasi ya? Zonasi, iya. Memang. Jadi memang ini sebenarnya ingin mengadopsi sistem pendidikan yang ada di luar negeri sana. Artinya adanya pemerataan begitu ya? Ya, kita lihat misalnya bagaimana di Jepang yang sukses melakukan sistem zonasi. Lalu kalau kita lihat di negara tetangga kita juga, Malaysia. Juga sudah seperti itu juga, seperti itu. Nah, yang jadi masalah kenapa di Indonesia ini sudah sekian tahun dilakukan zonasi, tetapi nampaknya masih menyisakan banyak permasalahan. Kita ini malas untuk mencoba menyelesaikan masalah itu secara substansi, secara tuntas. Kita itu terbiasa kalau kata orang itu tiba masa tiba akal. Tiba masa tiba akal. Sudah tahu misalnya tahun ini misalnya sekolah sana itu kalau sistem zonasi bermasalah tuh karena tidak ada sekolah di sana. Tetapi sudah dari 2018 sampai sekarang ternyata sekolah di sana juga tidak ada. Kita sudah paham tuh di sana itu peminatnya banyak. Semestinya kalau peminatnya banyak sudah tahu sekolah di sana cuma punya kelas misalnya cuma bisa nampung 9 rombel. Tetapi sengaja dibiarin saja gitu. Udahlah nanti kalau misalnya tiba masanya gampang lah gitu, kita tambah lagi rombel, nanti anaknya kita masukin aja ke ruangan perpustakaan, ruangan laboratorium komputer dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi ini sebenarnya yang Ombudsman lihat tidak ada keseriusan pemerintah daerah untuk melakukan perhitungan secara cermat antara kebutuhan jumlah siswa pendidikan dengan sarana dan prasarana yang ada. Kalau andai kata itu dilakukan dari kemarin-kemarin, maka saya yakin dan percaya setelah diterapkan sistem penerimaan murid baru dari tahun 2017 kemarin ke 2024 ini mestinya sudah banyak terjadi perubahan signifikan. Tetapi kan itu tidak dilakukan, jadi memang sengaja dibiarin aja gitu. Nah mungkin kalau Ombudsman sendiri apa yang dilakukan tentunya terhadap melihat fenomena seperti saat sekarang ini? Kalau Ombudsman sih sebenarnya sudah dari saya pribadi 2018 saya masuk kepala perwakilan, dari awal sudah saya ingatkan, tolong pemerintah melakukan pemetaan. Lakukan pemetaan, berapa jumlah siswa di sini, berapa jumlah kelas yang ada di sana, sekolah yang ada di sana. Lalu kemudian jangan lupa juga dihitung potensi sekolah-sekolah swasta juga yang berada di sekitar sana, seperti itu. Nah, kalau kita lihat kenyataan sekarang misalnya ada berita sekolah negeri yang bahkan tidak dapat murid. Dari curhatan kepala sekolah itu sebenarnya dia tidak dapat murid itu bukan karena nggak ada kuotanya. Murid itu ada, tetapi dibiarkan oleh dinas sekolah-sekolah yang favorit itu setelah pendaftaran membuka rombel tambahan. Kan seperti itu. Jadi akhirnya tidak merata gitu ya. Saya bayangkan aja nih misalnya yang di Linggau ada satu sekolah yang nggak dapat murid cuma 11 biji. Tetapi ternyata sekolah-sekolah favorit di sana dibiarin buka rombel tambahan.
Ada yang nambah rombel 2, ada yang nambah 3, ada yang nambah 1. Sebenarnya kalau dijumlahkan artinya penambahan rombel di sana mungkin ada 6 sampai 7 kelas. Bila tidak ada penambahan rombel, seharusnya mereka itu masuk ke sekolah yang tidak dapat murid tadi. Termasuk juga, iya, termasuk juga sekolah-sekolah swasta yang sekarang banyak mati, tidak kebagian murid. Itu. Jadi ini kan kalau 2023 yang lalu temuan kita tuh bahkan lebih luar biasa lagi. 2023. 2023. Apa temuannya, Pak? Nah, pada waktu itu kita melakukan investigasi inisiatif di 4 sekolah negeri. Misal nih, sekolah A sudah ditentukan rombelnya 9 rombel. 9 rombel kalau dikalikan 36 itu lebih kurang 324. Bulan Agustus pertengahan kami langsung sidak ke lapangan. Apa yang kami temukan? Jumlah siswa murid baru kelas 10 ya. Kelas 10 itu bukan 324. Ternyata 640. Coba saya tanya, itu berapa persen peningkatannya? 100% ya? 100%. Seperti 100%. itu. Yang tadinya 9 rombel, kalau menurut Permendikbud maksimal boleh 12 rombel jadi 14 rombel. Yang tadinya mestinya isi satu kelas 36 jadi 50 orang. Seperti itu. Jadi bayangkan, orang itu menentukan jumlah rombel dan jumlah isi siswa kelas itu bukan berdasarkan apa ya, tiba-tiba saja, itu sudah ada hitung-hitungannya. Kenapa kalau SMA maksimal bisa 36? Kenapa kalau SD mesti 28? Itu udah dihitung semua. Dari suasana kejiwaan tiap tingkatan seperti itu, dari luasan ruang belajar yang standar berapa kali berapa, idealnya bisa menampung berapa. Begitu dipaksakan 50 murid, makanya saya tadi bilang percuma kita ngomong masalah mutu pendidikan kalau yang ini tidak dibenerin. Jadi ini yang masalah krusial ini yang harus ini ya. Saya nih masuk loh ke sekolah, ke kelas-kelas itu. Saya tanya ada siswa, gimana, nyaman nggak kelasnya? Tiba-tiba kelas yang siswa yang paling ujung itu berdiri, dia sambil ngadep ke saya punggungnya, itu bajunya udah basah keringet semua, sampai nempel. Saya mau tanya, kalau dengan sistem suasana belajar seperti itu, kira-kira konsentrasi nggak siswanya belajar? Enggak. Kalau Palembang nyebutnya enggak tumak nina. Belum lagi pada waktu kami sidak, kebetulan kelasnya padat, hampir 50 waktu itu siswanya. Bahkan di sini meja guru, itu siswa tuh udah di depan itu duduknya. Tinggal sedikal gitu. Sedepan-depanan sama guru. Kebetulan yang ngajar gurunya perempuan. Badannya kecil, suaranya kecil. Anaknya rame. Yang kalau saya lihat orang yang 2 bangku 3 bangku di bagian depan aja udah kesulitan mendengar. Apalagi orang di jalur yang paling belakang. Tuh. Makanya yang ini dulu mesti dibenahi. Kami tuh minta paling tidak sesuai aturan dulu lah. Kalau memang 36 posisi satu rombel ya 36. Kalau rombel memang cuma maksimal boleh 12. Kalau memang tidak ada lokalnya di awal penetapan, jangan dipaksakan. Ini jangan mentang-mentang nanti, oh ini Pak berdasarkan permintaan dari komite. Siswa yang mendaftar di kami ini membludak, lalu harus ditampung semua. Ya iyalah, namanya sekolah negeri favorit, pasti membludak. Kenapa dibuat aturan agar jelas siapa yang bisa ditampung, siapa yang tidak. Kan tidak juga tuh mesti seluruh orang mesti ditampung semua. Itulah gunanya aturan. Yutina, ini menarik nih Yutina. Ini mungkin kan bisa menjadi apa? Mungkin tambahan dari Yutina dari sebagai praktisi pendidikan gitu kan. Ini kan miris sekali Yutina. Di mana ada sekolah yang kata Pak Adrian tadi yang tidak dapat siswanya sedikit, sementara yang lainnya membludak. Ini dalam pandangan praktis. Kalau saya pribadi saran yang pertama bahwa pemerintah harus konsekuen dengan peraturan yang dibuat. Jadi katakanlah SMA misalnya 36, SD 28. Karena apalagi mendidik anak-anak itu lebih susah ya, sebagai dasar untuk ke sekolah lanjutan. Kemudian yang berikutnya orang tua juga harus memahami
Kadang orang tua itu dengan berbagai upaya, dengan berbagai cara pendekatan dengan siapapun, anaknya harus masuk ke salah satu sekolah. Nah, sementara kadang posisi kepala sekolah juga terjepit ya. Dan ini juga memang harus ada kerjasama yang bersinergi sebetulnya, bahwa dari pihak pemerintah harus konsekuen dengan peraturannya, kemudian juga dari pihak orang tua juga harus memahami bahwa anak tidak harus masuk sekolah negeri. Nah, karena bagaimanapun juga kemampuan anak itu berbeda-beda tergantung dari bagaimana anaknya. Jadi saya merasakan juga anak saya pernah tidak terima di negeri, saya masukkan di sekolah swasta, atau akhirnya sampai sekarang alhamdulillah ya bisa masuk perguruan tinggi negeri gitu kan, bisa bekerja dengan baik. Jadi sebetulnya bagaimana kita membina anak-anak itu, mendidik anak-anak itu. Karena pendidikan itu keberhasilannya adalah kerjasama. Pendidikan dari orang tua terlebih dahulu, minat anak dan lain sebagainya, kemudian dilengkapi dengan pendidikan di sekolah dan juga dipengaruhi dengan lingkungan dan hal-hal lainnya. Jadi kalau ini tidak bersinergi tiga ini, ya tentu bagaimana kita meningkatkan mutu pendidikan, gitu kan. Nah, ini tadi kan ditemukan sekolah yang mendapatkan siswanya sedikit. Ini sekolah swasta juga atau sekolah negeri juga? Negeri juga ada. Negeri juga ada. Negeri. Kan karena ini kayaknya menjadi kerisauan bersama juga dari tentunya pihak sekolah yang ada di swasta begitu kan. Karena kalau zaman dulu NEM ternyata nggak masuk, ya udah otomatis harusnya ke swasta begitu kan. Nah, ini gimana nih Pak Dirjen? Ya, makanya kan kalau negeri sih paling-paling 1-2 yang nggak dapat siswa. 1-2 cuma sedikit ya. Tapi kalau swasta tuh hampir seluruhnya. Kita mesti ingat bahwa sebelum pemerintah ini mampu menyelenggarakan pendidikan, orang-orang swasta lah yang justru berperan di sektor pendidikan. Kita ingat misalnya bagaimana Muhammadiyah, PGRI, yang pada waktu itu belum ada sekolah negeri, mereka dahulu. Betul. Tetapi begitu pemerintah merasa sudah mampu, seolah-olah mereka ini ditinggalkan. Padahal jujur saja dengan data yang dimiliki sekarang, kalau andai kata swasta itu misalnya udahlah kompak nih kita nggak usah melanggar pendidikan, wah ini bisa repot karena memang pemerintah belum mampu untuk mendirikan akses pendidikan seperti itu. Kalau untuk mengcover semuanya belum mampu pemerintah. Nah, makanya ini kan memang kenapa aturan itu dibuat dari awal, ya salah satunya juga untuk melindungi sektor pendidikan swasta agar bisa juga ikut bertahan. Tetapi kalau andai kata aturan itu dengan secara dilabrak, ya pastilah tidak akan dapat murid. Itu. Kalau saya sering menganalogikan, karena banyak juga yang ngomong, sekolah swasta itu semestinya biar bisa bersaing dengan sekolah negeri, tingkatkan dong mutu pendidikannya seperti itu. Kalau untuk sekolah-sekolah swasta yang level atas, itu pangsa pasarnya beda. Beda. Bahkan sebelum penerimaan murid baru pun mereka udah penuh. Tapi kan jangan lupa ada sekolah-sekolah swasta yang tingkat menengah, ada Muhammadiyah, ada PGRI, ada sekolah-sekolah lainnya yang mesti memang dipikirkan seperti itu. Saya alumni dari swasta. Iya. Alhamdulillah. Kata tadi kan bahwa tidak mutlak harus segalanya harus negeri gitu. Nah, ini kan kembali kepada mungkin ke Tina lagi paradigma pemikiran daripada orang tua. Yang tadi Pak Adrian sempat singgung nih. Ini harusnya orang tua juga harus berpikirnya logis juga dong. Jangan memaksakan diri begitu kan, kalau memang ternyata setiap kemampuan anak itu berbeda-beda. Ini bagaimana Tina? Sekarang kan swasta juga banyak yang maju ya, dan persaingannya tinggi. Orang tua ini kadang punya pikiran soal masalah biaya. Itu swasta sekarang. Tadi swasta pikirannya mahal dan sebagainya gitu kan. Kalau swasta yang baru berdiri pasti mereka akhirnya memilih maunya negeri, dipaksakan anaknya ke negeri. Saya mendukung sih dengan program yang sekarang ya. Dengan tanpa tes segala macam itu memberikan kesempatan juga bagi sekolah swasta untuk bisa setara dengan sekolah negeri. Ada kesempatan yang tidak diterima di negeri, dia masukkan swasta. Nah, balik-balik juga bagaimana paradigma orang tua ini juga harus berpikir gitu kan, tidak harus negeri gitu. Nah, itu yang mungkin bagi saya yang harus kita
pertimbangkan juga gitu kan. Artinya di sini membenah itu bukan cuma satu ya Pak Pak Adrian ya. Artinya ke semuanya ya Pak Adrian. Kesemuanya harus bersinergi gitu kan. Iya. Ya kalau kita mengalaskan bahwa orang berduyun-duyun masuk negeri karena biaya negeri murah. Kalau saya bilang kata siapa? Iya, sekarang sudah mahal juga gitu kan. Iya. Belum lagi misalnya temuan kami tahun kemarin sekolah-sekolah negeri itu apalagi yang favorit itu minta uang untuk beli baju saja 3,2 juta. Bayangkan. Itu baru baju loh atribut. Iya. Ada yang memaksakan misalnya minta beli jas harganya 1 juta. Iya. Saya bilang saya masuk ke kelas swasta aja nggak sampai situ. Anak saya swasta nggak sampai situ. Iya. Saya bilang ini pakai jas kebutuhannya untuk apa? Oke. Kalau kita ini mungkin lingkungan kita seperti di Korea yang dingin, betul. Perlu jas, terus ruangan sekolahnya pakai AC, full AC. Ini udah kita ini panas, kalau mau uji Palembang tuh Palembang panas berdengkang. Panas berdengkang ya. Lah masuk ke kelasnya. Ya, mohon maaf yang seperti saya contohkan tadi itu pakai baju putih abu-abu loh. Itu keringatnya aja bisa nempel di badan. Apalagi pakai jas. Jadi maksud saya tolong deh jangan kebanyakan nonton drama Korea. Seperti itu. Lihat realitas yang ada. Nah, belum lagi kalau kita berbicara kalau di negeri sekarang ada yang sekolah negeri itu bahkan uang komitenya per hari per bulan sampai 500.000 dengan alasan katanya ada makan siangnya. Jangan lupa loh di ombudsman itu sekarang sudah banyak yang ngeluh masalah makan siang disajikan oleh sekolah-sekolah negeri itu. Banyak yang ngeluh di ombudsman, Pak. Mohon maaf Pak, kalau boleh milih daripada makan yang disajikan itu lebih baik kami jajan sendiri. Kenapa saya bilang kadang-kadang Pak tidak layak. Padahal uang sudah keluar banyak. Kadang-kadang tidak layak. Ayamnya digoreng bagaimana seperti itu. Dan ini bukan 1-2 kali kita menghadapi keluhan seperti itu. Belum lagi nanti tahu-tahu disuruh beli buku. Yang jumlahnya kadang-kadang sampai 2 juta, 2,5 juta. Kalau masalah biaya yang dipersoalkan. Dan belum lagi kalau andai kata siswa yang masuk dengan cara-cara tidak benar, saya mau bertanya, apakah itu gratis? Tidak. Temuan ombudsman bahkan yang prestasi misalnya itu membuat piagam untuk kejuaraan-kejuaraan dengan orang-orang tertentu itu pakai sejumlah uang. Jadi kalau masalah uang saya pikir bukan masalah uang. Itu. Dia mungkin lebih kepada orang tua paradigma pikiran orang ke gengsi. Ada gengsi juga, ada yang biaya juga gitu kan. Negeri minded. Gitu. Kalau dibilang kalau negeri itu udah pasti pinter kayak gitu kan. Ini mungkin seperti itu pemikiran mereka gitu ya. Nah, kembali ke Pak Adrian nih, Pak Adrian. Saya penasaran kan ombudsman sudah tentunya memberikan setidak-tidaknya kepada pemerintah, artinya bukan peringatan, artinya masukan begitu kepada pemerintah. Nah, sampai dengan ombudsman sudah memberikan masukan tersebut sampai dengan saat ini, apakah sudah ada perubahan atau bagaimana sampai di 2024 ini Pak? Baik, mungkin pertanyaannya kenapa ombudsman melakukan tahun ini? Betul. Kan seperti itu. Oke. Tahun kemarin kami itu sudah melakukan juga, makanya saya bilang ada temuan 4 sekolah. Tetapi pada waktu itu karena kami juga masuk sudah di Agustus, jujur saja, kalau tahun sekarang kan temuan 911. 911. Iya. Yang jalur prestasi. Kalau tahun dulu kalau kita hitung, kan tadi kan kita dapat tuh artinya kelebihan satu sekolah hampir 300 lebih. 300 lebih dikali 4 sekolah yang kami sidak itu aja udah 1.200 tuh. Belum lagi kalau kami tambahin lagi tuh sidak-sidak sekolah lain. Jadi baru sampel-sampelnya aja. Baru sampel ya. Bahkan bisa sampai mungkin 10.000 lebih kalau tahun kemarin mau kami usut tuh. Seperti itu. Nah, ini kan tentu kalau kami melakukan cara ekstrim tahun lalu kan pasti akan menimbulkan gejolak. Makanya kami cukup bijaksana tahun kemarin. Lah karena kami melihat ini pintu masuknya ada tes tertulis yang dilaksanakan oleh sekolah, tetapi nampaknya cuma sebagai formalitas saja. Kami minta agar itu ditiadakan dan kami minta agar dikembalikan sesuai Permendikbud. Makanya Permendikbud itu kan ada 4 jalur.
ada zonasi, tadi sudah dibilang zonasi itu 50%, ada afirmasi 5%, perpindahan orang tua, afirmasi itu 15%, lalu perpindahan orang tua ada 5%, prestasi ada 30%. Saya ngomong, yakin nih zonasi nggak ada masalah? Iya. Ada. Temuan ombudsman itu ada yang sampai 7 kilo kok bisa masuk, 5 kilo kok bisa masuk, 2 kilo kok bisa masuk. Sementara data masih banyak orang yang dizonasi itu by data di bawah 1 kilo, tidak masuk. Maksimum 1 kilo. Makanya kan saya ngomong kemarin, ini yang baru kita publish adalah prestasi. Zonasi belum. Itu. Kita mau lihat dulu nih bagaimana tanggapan pemerintah. Nah, sampai sekarang dari 4 saran korektif yang ombudsman keluarkan terkait yang masalah seluruh sekolah ini. Yang pertama kita minta PJ Gubernur memerintahkan PLH Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya untuk menganulir atau mengkoreksi hasil pengumuman siswa jalur prestasi di SMA negeri di Kota Palembang. Itu sampai sekarang tidak dilakukan. Itu bisa dianulir? Bisa. Bisa. Seperti itu. Makanya kita perintahkan untuk dianulir. Itu. Lalu kemudian yang kedua, setelah itu diperintahkan dianulir, sekolah-sekolah kita perintahkan agar untuk melakukan rapat dewan guru bersama kepala sekolah untuk menetapkan kembali daftar siswa-siswa yang memang lulus. Gitu. Lalu yang ketiga kita perintahkan agar sekolah mengumumkan ini secara terbuka, ditempelkan di papan-papan sekolah, ditempelkan di tempat-tempat publik, diumumkan juga di medsos-medsos mereka. Lalu yang terakhir kita minta agar dikenakan sanksi PLH Dinas Pendidikan bersama panitia PPDB dari dinas. Dan ini kami minta agar didampingi langsung oleh inspektorat untuk melakukan pemeriksaan. Nah kemarin minggu lalu, 2 minggu yang lalu kami sudah memanggil untuk melakukan saran monitoring ini. Ternyata nampaknya yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai sekarang belum dilaksanakan. Nomor 4 karena memang pemeriksaan melalui inspektorat dan saya dengar sudah dilakukan pemeriksaan itu. Provinsi minta waktu karena memang paling tidak 15 hari lebih prosesnya seperti itu. Nah Yutina, kalau kita ngomongin masalah tentunya mutu pendidikan yang baik itu menjadikan anak Indonesia yang berkualitas tadi kan, itu kan harapan kita anak harapan ke sana ya, kembali ke tapi tema. Kembali ke tema. Tapi di sini banyak sekali persoalan begitu kan, banyak sekali persoalan. Tetapi mungkin Ayunda sebagai tentunya praktisi, ini pandangannya sebagai seorang praktisi, apakah memungkinkan setiap persoalan yang sudah diungkapkan tadi oleh Pak Adrian dan kita bersama tadi sudah kita bahas, ini akan menemukan titik temu sehingga kita bisa mendapatkan bahwa pendidikan anak-anak Indonesia itu akan berkualitas ke depannya. Iya, kalau yang pertama sih memang harus duduk bareng ya, bersinergi. Dan peraturan yang ditetapkan itu memang harus dijalani. Gitu kan. Dan juga kita juga yang kedua adalah pemahaman orang tua juga, gitu kan. Jangan negeri minded tadi ya. Nah kemudian kalau masalah biaya juga kan sebetulnya relatif. Tinggal bagaimana kita niat kita untuk menyekolahkan anak kita, gitu kan. Nah kemudian yang berikutnya memang apa yang menjadi temuan saat ini itu harus dikonsekuensikan untuk dirubah, gitu kan. Kalau kita tidak merubahnya sepanjang kapanpun itu pendidikan di Indonesia juga akan seperti ini, gitu kan. Nah, ini. Dan ini akan tetap terus berlanjut. Jadi akhirnya bagaimana ya? Ya begini, gitu kan. Orang-orang malah lebih memilih sekolah-sekolah swasta walaupun pembiayaannya cukup mahal, yang sekolah swasta yang atas, tapi memang jelas, gitu kan, daripada yang yang dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah juga harus konsekuen dengan peraturan yang sudah ditetapkan, gitu kan. Dan ini juga menjadi PR bagi guru ya, menghadapi anak-anak yang katakanlah kemampuan yang seharusnya tidak bisa diterima tetapi harus diterima. Karena tidak ada tes, gitu. Jadi yang untuk ke depan kalau kembali lagi kepada dengan jalur tes itu akan lebih baik lagi, gitu kan. Jadi memang benar-benar terseleksi. Iya, gitu benar-benar terseleksi. Kalau tadi saya juga baru dengar ini bahwa ada juga temuan rupanya zonasi ya. Karena kemarin itu terus terang saja, karena saya juga aktif di sekolah kan, sebagai pengurus komite juga, saya juga sebagai pengamat, gitu kan. Saya lihat memang
oh tidak bisa Bu, baru cuma sampai 1, sekian kilo gitu kan, yang lain tidak bisa diterima. Kalau sampai 7 kilo diterima itu betul-betul memang sudah melanggar dari aturan yang sudah ada. Nah ini juga kita harus benar-benar dengan niat yang tulus untuk mengembangkan pendidikan kita gitu kan. Bagaimana? Aturan yang berlakunya zonasi kurang dari 1 kilo ya? Iya, biasanya itu tergantung persentase ya. Persentase. Jadi dia memang menghitung jumlah siswa yang mendaftar, kebutuhannya sampai batas mana, itu persentasenya itu baru kelihatan itu. Sampai berapa batasnya, batas kilometernya gitu kan. Nah, dodolor diatur baik kalau yang nak bergabung di line telepon 0711 351 656 ya, nak bertanya mungkin ada geliget di hati ya kan. Nah, diatur baik boleh diatur. Narasumber kita yang sudah hadir di studio saat ini. Kita terima dulu, ada siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa nih, Cek? Dengan Pak Yos. Pak Yos di mana, Pak Yos? Di Kalidoni, Cek. Pak Yos di Kalidoni. Oke, Pak Yos. Nah, ditanya ke silakan Pak Yos dengan Assalamualaikum narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami simak dari awal apa yang diomong ke Pak Adrian tadi, itu A1 Cek. A1 fakta di lapangan. Fakta di lapangan, oke. Itu temuan-temuan itu benar kalau itu. Untuk aturan-aturan itu, kalau menurut kami Cek, itu kalau kepala sekolah itu sebenarnya dia tuh patuh dan takut dengan Diknas. Patuh dan takut dengan Diknas, oke. Ya. Jadi kalau bisa aturan itu ditegaskan oleh Diknas. Ditegaskan oleh Diknas, oke. Ya, jadi diturunkan oleh dengan kepala sekolah, biar kepala sekolah untuk ngatur sekolahnya yang ada aturan baik itu zonasi atau segala macam itu. Jadi yang ditekankan itu Diknasnya, baik itu Dinas tingkat 1, tingkat 2. Okay. Jadi mungkin itu masukan dari kami untuk narasumber. Atas waktunya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Yos yang ada di Kalidoni ini mungkin bisa nanggapin nih Pak Adrian. Katanya A1 yang disampaikan Pak Adrian itu benar katanya. Jadi memang seperti ini hasil pemeriksaan kita kemarin. Ini kan sebenarnya berawal dari laporan dulu nih masyarakat. Laporan masyarakat. Ada masyarakat yang melaporkan kita, Pak ini anak saya kok dapat scoring 1080 prestasi. Tetapi menurut anak saya kok ada temennya yang dapat skor cuma 200, kenapa bisa lolos? Gitu. Jadi ini awalnya sebenarnya. Pada waktu itu ada puluhan orang yang melapor kami, yang dilaporkan lebih kurang sekitar 8 sampai 10 sekolah. Kami lakukan klarifikasi. Dan ternyata pada waktu kami melakukan klarifikasi, nah itu baru keluar data itu. Jadi sekolah-sekolah tuh Pak, seperti ini situasinya. Ini ada 400 orang pendaftar di jalur prestasi. Mereka mengupload dokumen secara online melalui aplikasi. Setelah mereka mengupload dokumen, kami panggil satu persatu mereka untuk bawa dokumen asli. Dokumen asli, oke. Karena tidak seluruhnya dokumen yang mereka upload itu bisa kita hitung scoringnya. Misalnya ada yang mengupload dokumen dapat piagam penghargaan ditandatanganin langsung oleh Presiden Jokowi. Rupanya begitu sudah dibaca, oh ini keterlibatan dia sebagai misalnya petugas paskibraka misalnya. Nah itu walaupun presiden yang bertanda tangan itu tidak bisa masuk scoring. Karena masuk scoring itu adalah perlombaan-perlombaan mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional. Seperti itu. Nah inilah gunanya diklarifikasi. Setelah diklarifikasi nanti langsung dihitung di depan siswa, nak kamu nilainya sekian, skor kamu sekian. Ada lembaran tuh bahkan yang sampai ditandatanganin oleh siswanya. Jadi siswa tuh dari awal udah tahu, oh aku dapat skor 1080. Nah, sesama siswa biasa lah, karena keluar dari sana kan bercerita. Wih, kau berapa kemarin tadi dapat? Aku 200. Dan itu tahu. Begitu pengumuman kan bingung dia, kok yang mana? Makanya begitu kami klarifikasi di sekolah, jadi sesungguhnya sekolah itu mereka sudah buat daftar. Oh kalau ada 400 yang daftar prestasi itu sudah diurutin dari peringkat 1 sampai peringkat 400. Scoring paling tinggi sampai yang paling rendah. Oh ini yang paling tinggi misalnya 3000 scoringnya. Yang paling rendah bahkan 0 scoringnya. Nah seharusnya
data itu setelah diserahkan ke dinas ataupun ke pihak aplikator, kan tinggal mengumumkan saja. Oh, ini jatah prestasi di sekolah ini 170 misalnya. Kan tinggal mengumumkan tuh nomor 1 sampai nomor 170 itu masuk. Nah, kenyataan di lapangan itu tidak. Data itu ternyata dimodifikasi. Jadi yang justru lolos peringkat ke 300, peringkat ke 250, yang peringkat 1 sampai 170 tadi yang masuk hanya, itu saya bilang tadi, ada sekolah favorit itu cuma 1 sampai 45 yang masuk. Yang ke bawahnya itu udah nggak masuk lagi, masuklah yang dari nomor-nomor lain. Bahkan dalam temuan kami ada siswa yang tidak sama sekali mendaftar di sekolah itu, dia bisa masuk. Mana itu ceritanya? Itu. Cak manu segitu. Caknya mana ceritanya Makanya, itu? Kalau dalam apa itu saran korektif kita, hasil temuan kita, pihak sekolah sebenarnya sudah melakukan sesuai dengan ini dia, karena memang betul dalam Juknis itu dibuat bahwa kelulusan itu dilakukan oleh sekolah melalui rapat kepala sekolah dan dewan guru, diserahkan ke dinas. Itu. Diserahkan ke dinas. Dinas tinggal mengumumkan saja. Iya, sebetulnya. Bukan dinas selalu mengobok-obok data tersebut. Makanya dalam LHP Ombudsman itu terbukti maladministrasi dilakukan oleh PLH Kepala Dinas, penyalahgunaan wewenang. Oh, jadi artinya tadi kan kalau yang disampaikan oleh Pak Yos tadi yang ada di Kalidoni kan saran beliau ini dari Diknasnya nih kalau bisa harus menekankan kepada sekolah kan, jadi terkesan kan seakan-akan sekolah nih begitu kan, yang harus apa diberikan penekanan begitu agar jangan sampai ada sekolah yang membludak, ada yang tidak membludak seperti itu kan. Nah, tetapi berdasarkan yang disampaikan oleh Pak Andrian tadi ternyata yang bermain-main di sini yang mengobok-obok kurang lebih seperti itulah itu adalah dari Diknasnya sendiri. Dinasnya langsung. Dan makanya kalau kita lihat berita-berita nasional kan banyak tuh berita-berita nasional. Oh, ditemukan ini, dinasnya cepat bergerak cepat, segera mengeluarkan siswa-siswa yang terindikasi apa itu masuk dengan cara yang tidak benar. Nah, kalau di sini gimana dinas mau berbuat seperti itu? Kan dia sendiri pelakunya. Iya, jadi dari dia sendiri pelakunya. Makanya seperti ini, Mbak. Kenapa ini Ombudsman konsen? Ada misalnya beberapa siswa itu yang datang ke kita melapor, Pak, saya ini juara 1, kurang-kurang juara umum. Saya itu memperoleh gelar itu bukan apa tuh dengan tidak melalui perjuangan yang berat. Saya itu pulang sekolah kursus dari jam 2 sampai menjelang maghrib baru pulang nyampe ke rumah. Pulang ke rumah, mandi, makan, sholat, menjelang isya, habis isya saya mesti ngerjain tugas lagi. Jadi kebayang bagaimana perjuangan mereka. Saya jujur saja Pak, saya kecewa dengan sistem pendidikan yang ada sekarang ini, dengan sistem PPDB yang sekarang ini. Kalau saya tahu seperti ini, ngapain saya repot-repot? Ini temuannya yang ada di Sumatera Selatan, Kota Palembang? Ya, Palembang khususnya. Iya. Oke, temuan yang didapatkan seperti itu. Jadi ngapain saya repot-repot Pak? Lain kali nanti ke depan saya tidak mau belajar, nanti kalau saya mau masuk perguruan tinggi atau apapun juga, ya saya suruh saja orang tua saya ngumpulin uang. Cari orang-orang yang bisa memasukkan saya. Saya cari oknum-oknum aparat, entah itu APH, entah apapun juga yang bisa membackup saya. Sampai segitunya? Sampai segitu. Jadi ini bukan masalah proses PPDB yang mau kita benahi. Itu. Dan juga bagaimana mindset anak-anak yang masuk dengan cara yang tidak benar itu. Di mindset juga akan terbentuk seperti itu. Ya udahlah, bener lah, ngapain aku repot-repot belajar. Kan udah terbukti nih. Oh, aku kemarin waktu masuk SD orang tua aku juga ngasih uang, bisa masuk SD favorit. Waktu SMP aku masuk sekolah favorit juga, aku kasih uang juga. Itu SMA juga seperti itu. Nah, makanya saya ngomong dari tadi, kita berbicara mutu pendidikan, itu kalau tidak kita benahi yang ini itu percuma. Jadi artinya awalnya adalah seperti yang dikatakan tadi, duduk bersama untuk bisa diselesaikan secara sesuai dengan aturan begitu ya. Nah, juga mungkin dari tadi mungkin silakan. Ya, kalau kita kembali ke tema ya. Itu mungkin memang kendala di lapangan yang kita hadapi dan itu nyata gitu. Tapi kalau kita kembali ke tema bagaimana pendidikan yang baik,
Adakah kita kan menghadapi sekarang perkembangan era globalisasi, ya, abad ke-21. Jadi pendidikan yang baik adalah pendidikan yang bisa mengcover untuk menghasilkan anak didik yang bisa mengikuti era globalisasi saat ini. Keterampilan yang mereka miliki adalah keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Bahwa apakah dia sebagai pencipta kerja ataukah dia sebagai seorang pekerja. Pencipta kerja berarti bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri gitu kan. Nah, ini. Nah, kendala-kendala itu juga memang menjadi catatan bagi kita bahwa ini juga harus secara konsekuen pemerintah harus menyikapi, harus konsekuen, harus tegas dalam menghadapi hal-hal yang ada di lapangan yang sekarang ini kita hadapi gitu kan. Nah, ini memang susah. Memang susah. Tetapi kalau tidak diawali dari diri kita sendiri, baik sebagai pendidik, baik sebagai lembaga pemerintah khususnya yang memberikan peraturan. Jadi untuk apa peraturannya banyak-banyak kalau sudah tidak diikuti, tidak dilaksanakan. Itu. Jadi peraturan seakan-akan peraturan dibuat untuk dilanggar. Iya, betul tadi. Lebih baik saya nggak usah belajar gitu kan, siapkan aja biar banyak-banyak duit, biar orang tua saja yang ngurusin, itu betul sekali. Jadi ada sikap apatis di situ. Nah itu, tapi nah ini yang kita harus bahwa pendidikan juga dari orang tua. Nah orang tua juga tidak seharusnya berbicara seperti itu ya. Nah, jadi harus mendidik, menanamkan kepada anaknya, karena pendidikan itu diawali dari keluarga dulu. Dari keluarga dulu, baru nanti dilengkapi di sekolah, dan sekolah juga harus memberikan motivasi kepada anak-anak bahwa pendidikan itu penting. Pendidikan itu penting. Oke. Nah, Pak Adrian, ini kan sudah hampir ada di penghujung. Tadi Pak Adrian sempat menyampaikan sudah beberapa langkah yang sudah disarankan terhadap pemerintah agar ini bisa mutu pendidikan ini jangan berbicara mengenai kemajuan dari mutu pendidikan kalau seandainya permasalahan-permasalahan ini tidak diselesaikan. Tidak sama-sama duduk bersama gitu. Nah, mungkin langkah selanjutnya Pak Adrian dari Ombudsman sendiri terhadap tentunya persoalan ataupun dilema yang saat ini terjadi. Karena kata Pak Adrian tadi sampai sekarang nih ya kayaknya belum dilakukan begitu. Nah, untuk langkah lebih lanjut lagi apa yang akan dilakukan dari Ombudsman mungkin? Iya, kalau untuk masalah saran korektif, tentu kami ada langkah-langkah selain itu. Banyak orang yang ngomong misalnya, oh itu saran korektif Ombudsman itu karena berupa saran tidak perlu dipatuhi. Padahal yang muncul ke permukaan itu boleh diingat. Dari 2018 sampai sekarang saya menjabat kepala perwakilan Ombudsman, itu sebenarnya baru satu ini saran korektif kita yang tidak dipatuhi. Baru satu. Itu. Padahal setiap tahun Ombudsman itu, misalnya tahun kemarin aja kami itu menerima laporan dan konsultasi hampir 811. Dan ke 811 itu alhamdulillah tidak ada masalah. Dipatuhi semua saran korektif kami. Dan kenapa akhirnya memang ini mencuat? Ombudsman itu kan tidak seluruhnya, misalnya seluruh permasalahan harus kami kemukakan. Itu. Kami kemarin juga misalnya bertemu dengan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi. Pak, nampaknya kami tidak terdengar tuh apa yang dilakukan Ombudsman. Betul, saya bilang bahwa Ombudsman itu kerjanya bukan seperti KPK. Ya misalnya kalau nangkap satu orang mesti diberitakan seluruh negeri ini biar tahu semua. Ombudsman itu ke arah kerjanya dalam menyelesaikan masalah. Kami bisa melakukan konsiliasi, mediasi, itu pertemuan para pihak. Dan kami itu jujur saja menjaga harkat martabat para pihak yang terlibat. Jadi kalau memang betul-betul tidak perlu ini dipublikasi, kami tidak akan melakukan publikasi. Nah, untuk hal-hal publik yang memang menyangkut hajat hidup orang banyak, itu biasanya pasti kami publikasi. Dan itu pun tidak seluruh kasus kami lakukan. Misalnya tahun 2019 kami menerima laporan masalah naiknya PBB di Kota Palembang. Yang waktu itu naik, nah, kalau Pemkot waktu itu ngomong ya naiknya cuma sekitar 200-300% Pak. Tapi di data kami rata-rata itu bahkan 1000%. Saya biasa bayar PBB 350, di tahun itu mesti bayar 3,5 juta. Berapa persen itu kalau bukan 1000%? Dan banyak tempat yang kami masuk juga seperti itu. Ada data misalnya masyarakat yang tahun kemarin dia bayar PBB 1.050.000 lebih, tahun itu dia mesti bayar 16.650.000. Saya kembali tanya, itu 200% atau berapa? Itu 1.600%. 1.600%. Itu. Nah, makanya
waktu itu kita rilis dan alhamdulillah pemerintah Kota Palembang mematuhi saran korektif yang kita berikan. Diturunkan pembayaran yang dilakukan oleh untuk masyarakat. Lalu kemudian 2020 rasanya ada pemberhentian tenaga kesehatan di OI oleh bupatinya. Terakhir kami putuskan di LHP agar dikembalikan lagi. Alhamdulillah periode bupati berikutnya dikembalikan lagi mereka itu. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara masalah saran korektif dilaksanakan atau tidak, kalau saya boleh ngomong di Sumsel sejak saya menjabat sebagai kepala perwakilan, hampir 98% saran korektif yang dikeluarkan oleh Ombudsman itu dilaksanakan. Itu meyakinkan bahwa apa yang disarankan Ombudsman itu adalah sebuah kebaikan. Dan ini adalah sebagai sebuah korektif terhadap maladministrasi yang sudah mereka lakukan. Jadi artinya Ombudsman bertugas untuk memberikan koreksi begitu. Betul. Koreksi cara administrasi. Oke, baik Pak Adrian, Bu Tina, kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam perbincangan kita ini. Menarik sebenarnya kalau nanti diomongkan sebenarnya sudah kepengennya kalau masih panjang lagi Nambung terus tapi karena waktu yang harus memisahkan kita pada kesempatan di siang hari ini, mungkin sebagai closing statement mungkin ke Bu Tina dulu, closing statement apa yang menjadi pesan dan juga harapan terkait dengan mutu pendidikan yang berkualitas untuk bisa menciptakan anak-anak ataupun juga anak-anak Indonesia yang berkualitas, mutu pendidikan anak-anak Indonesia yang berkualitas. Ya, yang jelas harus diawali dari diri kita sendiri. Bahwa pendidikan itu penting. Dan kita juga harus meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak kita sebagai penerus bangsa. Dan apalagi sekarang sudah globalisasi, jadi kita juga harus memberikan bekal kepada anak-anak kita. Menjadi generasi penerus yang mempunyai kualitas pendidikan yang baik. Itu saja. Jadi kembali ke diri dulu ya. Kembali diri dari awal dulu kita. Baik, silakan Pak Adrian mungkin sebagai closing statement. Apa yang menjadi pesan dan juga harapannya? Iya, kalau saya sih mungkin himbauan nih untuk seluruh silakan. Pemimpin kita. Satu tindakan yang teladan itu lebih baik dari 1000 nasihat. Satu tindakan yang teladan itu lebih baik dari 1000 nasihat. Wow, luar biasa. Karena orang akan melihat apa yang diteladanin tindakan oleh pimpinan kita. Percuma kita berkoar-koar misalnya melakukan pembelajaran, integritas, kejujuran, dan lain-lain sebagainya. Kalau sebagai pemimpin pun kita tidak menunjukkan hal itu. Jadi artinya seorang pemimpin harus menunjukkan keteladanan. Baik, terima kasih Pak Adrian dan juga Bu Tina yang tak terasa akhirnya membawa kita di penghujung kebersamaan dalam obrolan kita di siang hari ini ya bersama Perumpat RRI Palembang. Dan semoga saja dengan apa yang sudah disampaikan tadi banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dan juga menjadi literasi informasi bagi masyarakat secara luas begitu ya. Dan juga tentunya apa yang menjadi pengharapan kita ke depan seperti yang disarankan oleh Ombudsman tentunya agar bisa duduk bersama-sama kemudian bisa membenahi tentunya mutu pendidikan yang ada di Indonesia dengan sama-sama mengoreksi diri dan juga bisa mengambil hal positif dari koreksi yang mungkin dilakukan Ombudsman. Nah, ini merupakan tugas kita bersama dan tentunya perlu saling bergandengan tangan. Terima kasih sekali lagi untuk perbincangan yang luar biasa, obrolan yang sangat bermanfaat pada kesempatan di siang hari ini. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri saja kebersamaan kita pada kesempatan di siang hari ini. Bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.